Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu UKM 2.1.2. Sebelumnya kita sudah bahas 211 terkait identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, di 212 adalah bahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Sebelum melihat EP, pastikan dulu teman-teman membaca kriteria dan pemikirannya ya. Oke, perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan PHBS, yang proses kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas. Oke. Pokok pikirannya adalah Puskesmas wajib memfasilitasi kegiatan yang berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Lalu pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan individu. Oke, jelaslah ini ya. Strateginya sendiri ini ada banyak, silahkan dibaca masing-masing. Lalu untuk metodenya, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tahapan pertama pengenalan kondisi desa, SMD, MMD, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, pembinaan kelestarian, dan pengintegrasian program, kegiatan, dan atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat. Oke, jadi pemberdayaan masyarakat itu tidak ujuk-ujuk dilakukan, tapi melewati proses-proses dari poin 1 sampai 7 berikut. Perencanaan pemberdayaan masyarakat terintegrasi dengan PISPK. Oke, jelas ya. Lalu pengembangan atau pengorganisasian masyarakat itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah bentuk pelaksanaannya bersumber yaitu UKBM. Di antaranya adalah Posyandu, Posbindu, Posyandu Lansia, Komunitas Peduli Kesehatan Remaja atau Posyandu Remaja, KKR ya. Komunitas Peduli HIV/AIDS, Peduli TB, Komunitas Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, dan seterusnya melalui kegiatan di tatanan-tatanan seperti sekolah, pesantren, pasar, tempat ibadah, dan lain-lain. Jadi, kalau teman-teman pengen tahu kegiatan pemberdayaan masyarakat itu apa, nah di sini udah jelas ini. Posyandu, Posbindu, Posyandu Lansia, komunitas-komunitas. Nah, ini adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Oke, jelas ya. Lalu, peran Puskesmas tuh kayak gimana? Peran Puskesmas adalah memfasilitasi kegiatan tersebut gitu. Fasilitasi itu seperti apa? Yaitu advokasi sosialisasi, pendampingan dan pembinaan teknis, koordinasi lintas sektor, membangun kemitraan, menggunakan media komunikasi KIE. Nah, inilah peran Puskesmas di sini teman-teman. Oke? Jelas ya? Oke, kegiatan fasilitasi ya ini udah jelas. Nah, kita langsung masuk ke elemen penilaian. Nah, elemen penilaiannya 212 sebenarnya tidak banyak ya teman-teman. Dalam segi regulasi, siapkan saja SOP dan SK fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang berbeda dengan standar sebelumnya ya. Kalau standar sebelumnya itu judul SK dan SOP adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau standar 2023 ini judulnya bukan pemberdayaan masyarakat teman-teman, melainkan SK fasilitasi pemberdayaan masyarakat, SOP fasilitasi pemberdayaan masyarakat, KK fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Oke, jelas ya. Lalu untuk yang poin A lagi, dokumentasinya adalah RUK dan RPK. Silahkan, Posyandu itu pastikan ada di RUK RPK, Posbindu ada di RUK RPK, Posyandu Lansia ada di RUK RPK, lalu juga kegiatan komunitas seperti tadi, Peduli TB, Peduli HIV/AIDS, pastikan ada di RUK dan RPK-nya gitu. Oke. Lalu yang kedua, bukti kesepakatan kegiatan. Jadi seperti yang kita sudah bilang di sebelumnya. Jadi pemberdayaan masyarakat ini harus berbasis data, teman-teman. Tidak bisa teman-teman ujuk-ujuk nentuin ini loh pemberdayaan masyarakat kita, tapi tidak bisa seperti itu, melainkan harus ada data-data pendukungnya. Misalnya dalam hasil SMD itu ternyata masyarakat membutuhkan posyandu. Nah, itu bisa dijadikan dasar teman-teman dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk posyandu.
Dalam hasil SMB ternyata dibutuhkan suatu pembinaan untuk orang-orang yang terkena penyakit TB. Nah, itu silakan teman-teman bisa membuat kegiatan pemberdayaan pembinaan TB dalam bentuk komunitas, misalnya komunitas peduli TB, itu seperti itu. Nah, ketika saat pertemuan pembahasan tersebut, siapkan kesepakatannya gitu. Ini kalau teman-teman silakan buka video 2.1.1. Jadi pastikan setiap teman-teman melakukan pertemuan, entah itu lintas program, lintas sektor, buat satu sesi kesepakatan. Agar apa? Agar ya kita bisa kawal kesepakatan ini. Karena kesepakatan ini kan tidak hanya melibatkan puskesmas ya, tapi juga melibatkan lintas sektor. Dimana kalau kita berinteraksi dengan lintas sektor itu butuh kesepakatan yang tertulis agar kita bisa follow up hasilnya gitu. Oke. Nah, di sini catatannya nih, bukti kesepakatan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Misal kegiatan dilakukannya itu adalah dalam bentuk MMD, musrembang. Nah, itu silakan kesepakatannya di sana, siapkan buktinya di sana gitu. Mudah ya? Mudah sih harusnya di sini. Contoh dokumennya sebenarnya ada nggak ya? Coba kita cek bukti kesepakatan. Nah, ini ada nih. Kayaknya ada semua deh teman-teman deh. Sebenarnya bukti kesepakatan itu UMAN aja cukup sih. Nah, jadi di notulennya itu nanti akan ada komitmen seperti ini nih. Nah, kayak gini nih. Kami peserta Lokmin Puskesmas ini memahami bahwa masalahnya apa dan berkomitmen untuk apa. Nah, inilah namanya kesepakatan teman-teman. Nanti pesertanya di sini dan camat tanda tangan. Ini disebut dengan kesepakatan saat pertemuan. Pastikan ada teman-teman ini. Oke? Lanjut. Terdapat bukti keterlibatan. Oke, yang kedua adalah terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mulai dari perencanaan pelaksanaan kegiatan. Oke. Dokumennya apa? Yaitu bukti pelaksanaan keterlibatan masyarakat. Ini adalah bukti kegiatannya. Jadi ketika kegiatannya sudah ditentukan, yaitu posyandu, posbindu, posyandu lansia, ya siapkan aja bukti pelaksanaan kegiatan posyandu. Laporan posyandunya, laporan komunitasnya, laporan pembinaannya. Nah, itu siapkan di dokumentasikan dengan baik. Oke? Ini aja sih sebenarnya mah. Oke, nanti di sini juga akan ada nih bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada sebenarnya teman-teman. Nah, ada kan? Sebenarnya ada di sini nih. Nah, contohnya seperti apa ya? Seperti ini. Buat aja simpelnya kayak gini teman-teman. Kegiatannya posyandu. Waktu pelaksanaannya saat Lokmin, tempatnya puskesmas, hasil evaluasi kegiatannya apa, pelaksanaan RT-nya seperti apa, gitu. Jadi semua kegiatan pemberdayaan masyarakat ini itu harus dievaluasi dengan lintas sektor, gitu. Jadi ada baiknya dilakukan evaluasi secara berkala bersama dengan masyarakat juga. Dokumentasinya seperti ini. Jadi yang teman-teman lampirkan dokumentasi seperti ini sudah cukup teman-teman, karena ini bisa menjawab poin ini nih. Oke. Nah, ini yang pasti teman-teman harus pahami adalah jadi pemberdayaan itu tidak hanya dalam proses pelaksanaannya aja ya, teknis pelaksanaannya juga, tapi melalui perencanaan. Perencanaan ini sendiri bisa berupa pertemuan secara langsung, briefing, atau dalam musrembang, atau dalam SMD, ini bisa dilakukan. Oke. Lalu yang kedua, pelaksanaan. Ketika perbaikan dan evaluasi itu adalah dalam kegiatan evaluasinya. Makanya ketika teman-teman melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pastikan ada evaluasinya. Nah, evaluasinya ini silakan buat dalam bentuk kegiatan atau UMAN. Jadi undangannya apa, materinya apa, notulennya apa, dokumentasinya gimana. Dan evaluasi ini sebenarnya tidak perlu sering-sering teman-teman ya, cukup setahun 2 kali sebenarnya sudah cukup. Yang penting teman-teman mengundang lintas sektor terkait dan juga masyarakatnya, sehingga kegiatan evaluasi ini tidak satu arah melainkan 2 arah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Cukup ya? Poin C ada? Oke, poin C masih ada. Nah, evaluasi ini poin selanjutnya.
gitu, dengan melihat KAK bukti hasil tindak lanjut. Jadi setelah teman-teman lakukan pertemuan, nanti akan ada evaluasi atau notulen. Silahkan buat RTL-nya tuh bagaimana. Misal, ternyata dalam kegiatan posyandu jumlah balita yang ditimbang itu tidak banyak gitu. Dari 100 sasaran yang datang ke posyandu paling 20 gitu. Hasil evaluasi kan seperti itu ya. Silakan buat rencana tindak lanjutnya bagaimana. Buatkan bazar di posyandu selanjutnya. Tahu buat kegiatan apalagi ya yang mengundang orang banyak ya, seperti biasa sih paling gampang tuh bazar ya, atau door to door agar datang. Nah itu juga bisa dilakukan dalam RTL. Gitu aja sih sebenarnya, cukup gitu. Yang penting teman-teman membuat form seperti tadi aja. Kayak gimana ya formnya, ada gak ya? Nah ini analis, coba kayak gini. Kita coba cek ya. Nah ini, upayanya apa? Hasil evaluasi apa? Rencana tindak lanjut dan tindak lanjutnya itu kayak gimana? Itu aja, sebenarnya cukup buat kayak gini. Inilah form yang bisa teman-teman pakai dalam menjawab poin 21.2.1.2 poin C. Gitu. Karena di sini diminta hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan bukti tindak lanjutnya gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman lihat form ini, karena form tadi ini sudah lengkap. Upayanya apa, hasil evaluasinya apa, rencana tindak lanjutnya apa, tindak lanjutnya lah dari RTL ini apa gitu. Cukup ya. Gampang ya. Jadi 2.1.2 itu sebenarnya mudah. Yang penting teman-teman mengerjakan 2.1.1 duluan. Kenapa? Karena kalau 2.1.1-nya lengkap itu ke bawah-bawahnya jauh lebih mudah. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.